Apalagi saat lilin yang menyala tiba-tiba padam sendirinya. Dan tiba-tiba papan ouija mereka terbelah dua. Dan kemudian sebuah gelas yang menggelinding menuju arah kamar Veronica. Lalu Veronica mengikuti gelas itu. Tiba di saat di kamar Veronica, Veronica yang hendak menyentuh kasurnya, tiba-tiba sebuah tangan muncul menarik tangan Veronica. Veronica kaget dan menjerit sekuat-kuatnya. Untung saja Veronica berhasil melepaskan dari tangan misterius itu. Lalu dia berlari ke arah tempat adik-adiknya berada. Lalu menelpon pihak berwajib untuk segera datang. Di saat itulah sang adik Antonito berjalan ke arah pintu dan menatap sesuatu. Dan kemudian dia diculik oleh tangan hitam misterius itu. Veronica yang melihat hal itu, dia pun langsung berlari dan mencari-cari adiknya. Ternyata adiknya sudah berada di dalam kamar mandi. Veronica pun langsung membawa Antonito berserta adik-adik lainnya untuk segera keluar dari rumah itu. Saat mereka sampai di pintu keluar, adik-adik lainnya menanyakan kepada Veronica di mana Antonito. Di saat Veronica melihat arah cermin, ternyata Antonito tidak ada di atas pangkuannya. Lalu Veronica meminta kedua adiknya untuk keluar terlebih dahulu. Lalu dia mulai mencari Antonito di dalam rumahnya. Dan ternyata Antonito masih di dalam kamar mandi yang lagi ditemani oleh sosok hitam itu. Tentu saja Veronica langsung bergerak ke arah tirai itu. Tapi sayangnya Veronica harus terpental oleh sosok hitam itu. Sementara itu Antonito langsung berlari keluar dari kamar mandi. Ia pergi menuju lemari yang ada di kamar kakaknya untuk bersembunyi. Di saat itu Antonito sedang menutup kupingnya dan memanggil nama Veronica. Tentu saja Veronica mengajak adiknya untuk segera keluar dari rumah mereka. Namun yang anehnya, sang adik tidak mau mendengarkan perkataan kakaknya. Di sini Veronica baru menyadari bahwa selama ini sang iblis sudah memenuhi tubuhnya. Dan semenjak awal, ternyata Veronica yang mencekik Lucia dan begitu juga dengan Antonito yang terendam di air panas. Ternyata itu adalah perbuatan Veronica sendiri tanpa diketahuinya. Dan di saat itu Veronica melihat ke arah cermin. Ternyata benar saja, dia tidak melihat tubuhnya, melainkan sosok berwarna hitam yang mengerikan itu. Lalu kemudian Veronica mengambil pecahan cermin itu, kemudian dia menusuk lehernya sendiri, yang bertujuan untuk mengakhiri hidupnya bersama roh jahat itu. Ia berharap bahwa roh itu tidak dapat untuk menggangguin adik-adiknya lagi. Dan di saat bersamaan, sang inspektur sudah memasuki kamar Veronica. Petugas itu melihat tubuh Veronica yang melayang sendirinya dan kemudian terjatuh tidak sadarkan diri. Dan mereka pun segera mengeluarkan dan mengamankan Antonito dari dalam lemari itu. Setelah itu, sang petugas membawa tubuh Veronica keluar dari sana. Sang ibu yang melihat bahwa Veronica yang lagi sekarat, dia pun menyesal tidak mempercayai perkataan Veronica selama ini. Sementara itu sang inspektur melihat sebuah foto Veronica di lantai dan tak lama kemudian foto itu terbakar sendirinya di bagian wajah. Hal itu menandakan bahwa Veronica sudah meninggal dunia dan film pun selesai. Film ini diklaim sebagai film paling menakutkan yang pernah ada. Saran saya untuk teman-teman, orang-orang dengan kondisi jantung yang lemah untuk tidak menonton film ini ya. Karena banyak hal-hal yang mengerikan dan membuat jantung berdebar-debar. Seperti Mimin alamin saat menonton film ini. Ketika Mimin menontonnya, Mimin memicingkan mata untuk menontonnya. Agar tidak terlalu jelas penampakan-penampakan dan adegan-adegan yang membuat jantung berdebar-debar. Ya segitu saja untuk video kali ini. Kalau teman-teman menyukai, jangan lupa like dan subscribe channel Mimin ini. Saya akhiri sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Gerai Film.